Kita ke informasi lainnya, Saudara. Ketua Klasis GKI Sorong Pendeta Jen Fonata Bahaurisa mengajak Majelis Jemaat dan Penatua membantu Badan Pekerja Klasis menjalankan program-program Klasis karena Badan Pekerja Klasis tidak mungkin menjalankan sendiri program yang ditetapkan. Ajakan Ketua Klasis Sorong yang disampaikan dalam resepsi peringatan HUT GKI ke-66 di Gedung Domini First Mirino lantai 3 kantor Klasis Sorong, karena untuk melangkah harus dengan semangat dan harapan baru untuk mewujudkan tujuan bersama sebagaimana dilaporkan dalam daerah membangun berikut ini. Sebagai pejabat baru Ketua Klasis GKI Sorong, Pendeta Jen Fonata Bahaurisa di berbagai kesempatan termasuk resepsi HUT GKI ke-66 di Gedung Domini Fritz Mirino lantai 3 kantor Klasis Sorong mengajak ketua-ketua majelis jemaat dan penatua mendukung Badan Pekerja Klasis melaksanakan program-program Klasis. Tujuan untuk menunjukkan nuansa baru dalam kepemimpinannya sebagai ketua Klasis akan berhasil jika seluruh elemen Klasis ikut terlibat, sehingga berupaya mengajak ketua-ketua PMJ dan penatua berperan mendukung program Klasis 5 tahun ke depan. Dalam syukur kita 66 tahun Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, kita berdiri di sini dan mengingat kembali seperti tadi saya sebutkan, kita akan melangkah ke depan untuk melakukan apa yang menjadi harapan kita bersama. Lalu pertanyaannya sebenarnya, kalau selama 66 tahun persidangan sinode sudah 18 kali, Klasis Sorong memasuki usia 50 dan dalam perayaan 66 tahun GKI hari ini melewati persidangan 13 kali. Ini 2 perhelatan akbar yang baru kita selesaikan, dan ini menjadi momen penting dalam gereja ini. Tentu ini menjadi momen penting sekaligus menantang. Kenapa, saudara? Karena setelah perhelatan itu, hari ini kita rayakan 66 tahun GKI di Tanah Papua. Oleh sebab itu, saudara, pertanyaan kita adalah, Quo Vadis GKI di Tanah Papua? Quo Vadis itu mau kemana GKI setelah kita merayakan 66 tahun? Kita tentu adalah gereja yang bertumbuh di tengah-tengah perubahan dunia atau dunia yang terus berubah. Nah, di situ sebenarnya tantangannya. Bagaimana Gereja Kristen Injili di Tanah Papua pada arah sinodal, Klasis dan jemaat-jemaat menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi? Bagaimana menjawab tantangan zaman dan pergumulan pelayanan? Tentu kita akan melangkah menyusuri perjalanan. Setelah 66 tahun hari ini kita rayakan, kita akan berjalan, tentu bukan sendiri, kita akan berjalan bersama. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Rick Warren, orang Kristen itu kan sebenarnya tidak hanya sekedar punya rasa optimis. Optimis itu apa, saudara? Optimis itu kan cara berpikir atau berpikir positif. Bukan hanya itu, harus punya pengharapan. Karena pengharapan itu adalah kepercayaan yang radikal. Kita optimis, kita tahu bahwa di tengah perubahan ini kita pasti bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, hari Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, beberapa hari lalu kita ada lomba. Lomba itu adalah lomba unisono. Jadi Bapak penjabat dan juga yang lainnya, kita pendeta-pendeta dan PHMJ, ya, pendeta dan juga penatua Syamas yang ada dalam PHMJ, kita bikin lomba unisono menyanyi nyanyian rohani 17. Tadi saya sebutkan bahwa itu lomba antar PHMJ. Dari 47 jemaat yang ikut itu 36, 11 tidak datang. Kenapa saya harus memberi contoh ini? Karena
karena kita memulai perjalanan bersama Badan Pekerja Klasis untuk 5 tahun ini. Di tengah perubahan zaman dan tantangan ini, kita meletakkannya, Badan Pekerja Klasis tidak sendiri. Kita bersama-sama dengan PHMJ seklasis Sorong. Kita tidak mulai dengan orang lain, tapi kita sebagai tim yang solid di klasis ini. Supaya apa yang menjadi harapan kita untuk melakukan perubahan di klasis Sorong itu bisa terwujud. Semangat untuk bersatu memajukan klasis menjadi yang utama bagi Ketua Klasis GKI Sorong untuk memperkuat peran mendukung program pemerintah karena gereja adalah partner pemerintah. Bapak menyebutkan mari kita wujudkan kota Sorong sebagai kota beriman. Lalu saya ada ide di bagian itu, saya sampaikan bahwa mari kita wujudkan klasis Sorong adalah klasis yang beriman. Kalau beriman dalam pandangan Bapak adalah kota yang bersih, indah, aman, dan nyaman, saya mengambil itu, mengutip itu, beriman, tentu seluruh jemaat ini sungguh-sungguh beriman, tapi dari kata beriman itu bersatu, inovatif, mandiri. Mengapa? Karena tentu kalau tidak dengan bersatu, kita tidak bisa melakukan banyak hal. Kalau sudah bersatu, pasti kita bisa menemukan banyak hal baru untuk menumbuhkan spiritualitas kita di klasis Sorong. Dan bersama tentu mandiri untuk mengerjakan itu tanpa orang lain. Kita yakin bahwa kita bisa mengerjakannya. Nah, salah satu kenapa kita memilih nyanyian rohani 17, saudara, saya sudah memikirkan bersama dengan BPK, itu akan menjadi program kita di tahun depan. Kalau yang sudah mau mulai dari sekarang juga tidak apa-apa, itu sesuatu yang positif. Ini bisa menjadi model, bisa menjadi metode kita, gaya kita dalam menjalani dan melewati hari. Setiap hari di klasis Sorong jam 9 pagi, bisa saja Pak Wali Kota atau semua kita pimpinan OPD, semua yang menjadi bagian dari klasis GKI Sorong itu ambil waktu di jam 9 pagi tanpa komando, berhenti sejenak, menyanyi nyanyian rohani 17 bait 1 sampai dengan bait 5. Saudara perhatikan syair lagu itu adalah doa Bapa kami. Sebuah pujian yang merupakan doa kita kepada Tuhan, dan yakin akan ada sesuatu yang betul-betul terasa di klasis GKI Sorong. Kita mengisinya dengan pujian kepada Tuhan yang merupakan doa bersama. Nanti ada hal-hal baru, hal-hal lain lagi menjadi metode baru, model baru kita, tentu tidak bertentangan dengan aturan gereja kita dan tata gereja dan aturan-aturan lainnya. Kita tentu berupaya untuk melakukan yang terbaik. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, dalam harapan itulah saya mengajak para pendeta yang adalah pegawai organik GKI di Tanah Papua. Hari ini toh merayakan 66 tahun. Ini usia yang dewasa. Oleh sebab itu, sebagai pegawai organik, beban kita, tanggung jawab kita itu berbeda dengan para penatua Siamas. Kita punya target yang tentu berbeda dengan para penatua Siamas. Target itu level kita targetnya bisa di atas, mungkin penatua Siamas karena mereka periodik, mereka bisa di sini saja. Jangan sampai para penatua Siamas punya target lebih tinggi dari kita. Bagus juga kalau sama-sama, supaya kita berjalan bersama dan kita wujudkan semua hal yang baik di sini. Penjabat Wali Kota Sorong, Sor Syarangga, dalam resepsi peringatan HUT GKI, berharap tema HUT GKI, Kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan, perlu diimplementasikan dengan menawarkan peran sinode, membantu menyelesaikan pekerjaan visi gereja dan rumah pastori yang diswadayakan jemaat, karena hasilnya akan dijadikan sebagai aset sinode. Di samping itu, gereja harus membantu pemerintah mengatasi inflasi dengan mendorong jemaat dengan gerakan menanam tanaman hortikultura di halaman rumah. Dalam kepemimpinan ketua klasis yang baru, saya berharap punya planning atau punya master plan desain pengembangan gereja di kota Sorong, supaya mari kita ini karena kota wajah Papua Barat atau provinsi ini ada di kota, jadi
mari kita sama-sama yang sudah siap mandiri atau sudah baik ini harus melihat yang masih kecil. Saya kasih contoh, saya ibadah di GKI Manoi sana, mereka saya lihat ini dikelilingi sama bangunan yang belum tuntas. Ini salah satu contoh. Kemudian ada beberapa tempat yang lain. Oleh sebabnya pada kesempatan ini dengan tema kemandirian, saya sebagai penjabat wali kota mengajak kepada baik badan pekerja klasis, baik sinode badan pekerja klasis maupun dari seluruh ketua-ketua PMJ dan pelayan, mulai mari tadi pendeta di dalam sambutannya bahwa setelah pemilihan, kemudian setelah pelantikan, kepemimpinan yang di jalan jangan sendiri, harus didukung oleh jemaat. Ya, jadi harus mendukung kepemimpinan dari urusan pada pekerja klasis yang saat ini berjalan. Gereja adalah mitra kerja dengan pemerintah, ya. Pemerintah adalah wakil Allah. Oleh sebabnya mari kita bersama-sama. Oleh sebabnya tentang green design mungkin dari sinode mungkin sudah ada Pak Sekretaris, tapi saya lihat selama ini saya juga jadi pemuda, saya juga jadi majelis sampai 3 periode. Saya lihat ini kita jadi panitia untuk mau membangun gedung sebuah membangun gereja kan, membangun pastori kan. Sepertinya kita berusaha sendiri-sendiri, padahal ini nantinya jadi aset GKI. Yang kita bangun ini menjadi aset GKI di tanah Papua. Kenapa? Tidak ada kebijakan yang harus diatur supaya yang kuat bisa melihat yang lemah, supaya cepat pembangunannya. Gereja kita punya uang yang banyak, tidak semua pemerintah, tapi kalau bisa gereja juga harus melihat seperti ini. Ini menurut saya, kalau saya salah saya minta maaf. Memang ini yang harus kita dorong, yang diharapkan untuk kemandirian ini. Mari kita di kota ini kalau punya pekarangan, punya halaman, mari kita gerakan tanam rica, tanam tomat, tanam bawang, atau tanaman-tanaman yang bisa kita untuk bumbu dapur, ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, sekarang juga sekarang juga. 1, 2, 3. Semangat melangkah dengan harapan baru diharapkan dapat menjadikan Klasis Sorong sebagai klasis beriman yang dislogankan Ketua Klasis Sorong yang baru di masa kepemimpinannya. Semoga gerakan menghimpun seluruh elemen klasis menjalankan program klasis bisa berhasil. Dan sekian pula laporan peristiwa kali ini.